Halo Skipper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY atau top up water aquascape atau alat pengisian air secara otomatis di aquascape kita. Bentuk alatnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini ada sensor floatingnya atau saklar pelampungnya yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan pompa di dalam box ini, sehingga air di dalam tandon ini bisa masuk ke dalam tank. Nah, alat ini sangat efektif sekali digunakan untuk pengisian air ketika kita bepergian untuk beberapa hari. Biasanya aquascape itu menggunakan kipas sehingga air akan menguap dan debit akan berkurang. Nah, untuk menjaga debit air atau permukaan air tetap penuh, alat ini sangat bagus dan sangat efektif karena bisa mengisi secara otomatis, sehingga kita ketika bepergian bisa tenang dan aquascape aman. Namun perlu diingat ya kawan-kawan, untuk tandonnya ini harus disesuaikan karena beda ukuran tank, beda juga waktu lama habis air di dalam tandon, sehingga kawan-kawan harus melakukan riset sendiri. 1 galon ini bisa mencukupi sampai berapa hari, begitu kawan-kawan, sehingga ketika kita bepergian bisa lebih tenang dan aquascape aman. Seperti itu kawan-kawan. Oke, langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY auto top up water aquascape. Bahan yang pertama ialah pompa air DC 12 volt. Ini tipenya 14150. Untuk harga bisa cek di Google. Kemudian ada adaptor DC 12 volt 1 ampere lengkap dengan jack mel DC. Lalu ada box project ukuran X5, ini lengkap dengan 4 skrup. Kemudian ada mur dan baut. Ini diameternya 2 mm dengan panjang 1,5 cm. Lalu ada soket atau jack female DC, kaki 2 atau kaki 3 terserah. Kemudian ada water level sensor atau saklar apung. Nah, ini modelnya terserah kawan-kawan mau yang gini atau yang stainless. Lalu ada kabel AWG, ini bisa ukuran 24 atau 22 GA. Kemudian ada selang aerotor dan selang bening dengan diameter 10 mm. Ini kita pakai di input dan output dari pompa. Kemudian ada talang PVC, ini secukupnya. Lalu kabel tis secukupnya. Kemudian bahan yang terakhir ialah pipa bening lengkap dengan dopnya. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pembuatan lubang mur dan baut pompa, lubang input dan output, lubang soket female DC, dan lubang kabel dari sensor water level atau saklar apungnya.
Nah, sedikit tips dari saya untuk memperlebar lubang, kalian bisa menggunakan gunting yang diunder-under. Maksud saya diputar-putar sampai lubangnya lebar. Nah, untuk penempatan lubang input, lubang soket, dan lubang kabel sensor, ini terserah kawan-kawan ya. Mau ditaruh samping, mau ditaruh atas, terserah, atau sesuai video juga tidak masalah. Yang penting nanti alatnya berfungsi normal. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan saklar apung di bagian input atau di bagian tandon. Nah, untuk fungsi saklar on off-nya ini nanti kita balik. Yang awalnya ke bawah ini on, nanti kita balik menjadi off. Nanti di akhir video ya kawan-kawan. Nah, nanti untuk pemasangannya akan seperti ini ya kawan-kawan. Langsung kita skrupkan ke dop pipa. Kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, agar kabelnya ini terlihat bagus dan aman, nanti kita masukkan ke dalam selang aerator. Namun sebelum itu selangnya kita potong sepanjang 1 meter atau disesuaikan dengan tinggi antara tandon dengan tank. Kemudian kita sambung dengan kabel AWG. Nah, untuk penyambungan usahakan menggunakan solder ya kawan-kawan, agar nanti sambungannya tidak demblok, maksud saya tidak menggumpal, sehingga sulit masuk di selang aerator. Nah, kalau kita solder gini dia akan lurus, jadi masuknya mudah ke selang aerator. Setelah tersambung, lalu kabel kita potong sepanjang selang aerator, namun kita lebihkan sekitar 10 cm. Nah, ini ada 2 buah kabel, ini sama-sama plusnya ya kawan-kawan. Ini kita sambung, lalu kita lilit seperti ini. Kemudian kita masukkan ke selang aerator agar kabelnya lebih aman, tampilannya juga sangat bagus dan rapi. Oke, sambungan tadi kita tes dulu menggunakan LED modul 12 volt DC. Ini karena menggunakan adaptor 12 volt, jadi saya ngetesnya pakai LED modul. Sekaligus nanti kita tes untuk soket DC-nya ini. Ini saya menggunakan yang kaki 3. Nah, ini yang kaki yang tengah ini tidak kita gunakan. Nah, yang kabel putih atau saklarnya ini kita lewatkan yang positif atau plus. Nah, oke, menyala. Ini posisinya kalau ke atas dia off, ke bawah dia on. Karena ini untuk tandon, maka ini kita balik. Nah, ini kita balik seperti ini, sehingga posisi dia ke bawah dia akan mati, kalau ke atas dia akan menyala. Seperti itu kawan-kawan. Setelah itu kita lem dengan menggunakan lem bakar. Ini juga bisa menggunakan lem G
atau super glue. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan cantolan, maksud saya penahan dari alat ini menggunakan talang PVC. Nah, salah satu ujung talang ini dia berbentuk U, dan ini pas jika kita kaitkan di pinggir tank atau di pinggir kaca. Nah, sehingga ini menjadi penahan yang sangat pas dan tidak goyang. Nah, pada bagian ini saya sengaja menggunakan kabel tis karena bagian ini langsung bersinggungan dengan kaca, sehingga sangat berbahaya ketika kita menggunakan skrup atau baut. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan dudukan dari sensor yang ke arah tank. Nah, ini saya juga menggunakan talang PVC. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengatur posisi sensor air agar ketinggian debit air bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk sensornya ini saya tandai. Nah, ini yang bagian bawah ini yang tenggelam, dan yang bagian atas garis itu dia terapung. Nah, garis itu menunjukkan garis permukaan air tank. Nah, kita ingin penuh atau kita sisakan 1 cm dari permukaan atau dari ujung tank seperti saya, sehingga ketika sensor ini turun atau garisnya ini turun, pompa akan menyala dan air akan mengisi tank sampai sensornya ini terangkat kembali.
Oke, pemasangan sensor atas sudah selesai. Seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang output. Nah, ini yang ke arah tank. Ini untuk output dari pompanya ya kawan-kawan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang di bagian ujung pipa. Ini berfungsi satu, untuk memasukkan air ke dalam pipa, sehingga nanti ketika kita masukkan ke dalam tandon, dia langsung tercelup. Yang kedua, fungsinya sebagai lubang untuk selang input. Nah, nanti selangnya kita masukkan pipa, kemudian kita keluarkan lewat lubang ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penyambungan kedua sensor ke pompa air DC. Nah, terlebih dahulu ini saya jelaskan untuk soket DC-nya ya kawan-kawan, bagian mana yang plus dan min. Nah, ini adalah bagian plus atau positif. Kemudian yang ini adalah bagian negatif. Nah, ini negatif, yang ini negatif, yang ini positif, dan yang tengah tidak kita gunakan. Nah, di sini untuk kutub negatif dari soket DC saya sambungkan ke kabel warna biru, yang nantinya akan saya sambungkan langsung ke kutub negatif di pompa DC. Nah, sedangkan untuk yang kutub positif dari pompa DC ini kita sambungkan ke kedua soket, baik yang dari tank atau yang dari tandon. Nah, untuk penyambungan dari kedua soket ini di jalur positif ini harus dirangkai seri ya kawan-kawan. Nah, cara penyambungannya seperti ini ya kawan-kawan. Untuk kabel yang dari sensor bagian bawah atau yang di tandon, ini salah satu kabel kita sambungkan ke kutub positif dari soket DC. Nah, seperti ini. Satu kabel kita sambungkan di kutub positif soket DC. Kemudian kabel yang satu kita sambungkan ke salah satu kabel di soket bagian atas atau yang sensor ke arah tank.
Nah, oke. Ini satu kabel positif sudah tersambung ke kutub positif di soket DC. Kemudian, nah kabel yang satu ini kita sambungkan ke salah satu kabel soket yang ke arah tank. Nah, ini terserah. Ini sama-sama positifnya ya kawan-kawan. Ini terserah. Ini langsung saja kita sambung. Dan jangan lupa di setiap sambungan kita beri isolasi bakar atau isolator bakar agar solderannya aman. Oke, kabelnya sudah tersambung. Sekarang saatnya kita melihat bagian kutub positif dan negatif. Nah, di sini di pompa DC-nya ini sudah ada tanda merah. Ini adalah bagian kutub positif. Nah, itu ada tanda merah dan plus adalah kutub positif. Nah, untuk kabel biru ini langsung kita sambungkan ke kutub negatif dari pompa DC. Kemudian kabel kuning dari soket yang ke arah tank itu kita sambungkan ke kutub positif dari pompa DC. Oke, semua rangkaian sudah tersambung. Untuk kabel warna kuning ini adalah kabel positif yang melewati dua saklar, yakni saklar ke arah tank dan saklar ke arah tandon. Sedangkan yang biru adalah jalur min yang langsung ke soket DC. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan selang input dan output dari pompa. Nah, untuk jalur in dan outnya ini sudah ada tanda di pompanya ya kawan-kawan. Yang input ini kita tancapkan selang yang ke arah tandon. Nah, ini kita ukur panjangnya sesuai dengan panjang pipa plus sensor. Kemudian kita masukkan ke dalam pipa bening. Lalu ujungnya kita keluarkan lewat lubang. Nah, seperti ini. Kemudian untuk panjangnya kita sesuaikan harus sama dengan sensornya, seperti ini. Setelah itu kita ukur selang bagian outputnya. Nah, ini harus kita lengkungkan ya kawan-kawan agar tidak tertekuk dan menjadi penyumbat.
Nah, untuk cara lengkungannya ini seperti ini ya kawan-kawan. Untuk selangnya kita isi pasir sampai padat. Kita buat ini saya menggunakan dop PVC ukuran 1 inch. Kemudian menggunakan lilin. Nah, ini bagian yang ingin kita lengkungkan, kita panasi menggunakan lilin. Sampai letoy. Kemudian kita tekuk sambil ditarik. Sekali lagi, ditekuk sambil ditarik agar tidak jekitut-jekitut. Nah, seperti ini ditarik. Posisi seperti ini langsung kita celupkan ke dalam air dingin. Nah, untuk bagian outputnya ini kita lengkungkan. Kawan-kawan bisa meniru lengkungan dari video ini. Ini sudah saya coba dan worth it banget. Nah, seperti ini. Langsung kita celupkan ke air dingin. Oke. Maka hasil selangnya akan seperti ini. Nah, ini flow-nya akan aman, tidak akan terhambat atau buntu. Oke, selangnya sudah terpasang. Sekarang kita uji coba dulu untuk saklarnya ini. Ini langsung kita tancapkan adaptornya. Lalu kita coba untuk saklarnya. Oke, saklar berfungsi normal. Siap kita uji coba di dalam tank atau aquascape kita. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman finishing, agar nanti bagian-bagian yang berpotensi lepas ini bisa lebih aman dan tidak terlepas menggunakan lem bakar. Setelah itu langsung kita sekrup dan alat siap kita uji coba. Oke, sampailah kita pada langkah yang sangat membahagiakan, yaitu kemunculan uji coba ya kawan-kawan. Nah, ini mudah-mudahan berfungsi sesuai dengan harapan. Oke kawan-kawan, alatnya berfungsi normal sebagaimana mestinya. Ketika air saya ambil dari tank, sensornya bekerja untuk menyalakan pompa dan menarik air dari tandon untuk mengisi kembali ke dalam tank. Dengan ini DIY saya nyatakan berhasil dengan memuaskan.
Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.